Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat sehat Rumah Sakit Sari Mulia. Selamat bergabung kembali di podcast kesehatan kita. Pada pagi ini kita akan membahas tentang sakit sinus, yaitu bagaimana gejala dan solusinya. Telah hadir bersama kita narasumber Dr. Ahmad Rofi'i. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Sebelumnya dok, saya mau sampaikan juga untuk para pemirsa diharap mengikuti acara ini sampai selesai, karena pada akhir acara kami akan memberi kesempatan untuk bertanya dan pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan hadiah. Yuk kita langsung berbincang dengan Pak Ahmad. Selamat pagi Pak Ahmad, baik-baik Pak ya? Baik, sehat, alhamdulillah. Ya Pak, Ya. Pertanyaan kita yang pertama Pak, apa sih Pak yang dimaksud dengan sinusitis dan apa penyebab utamanya? Oke. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih itu sinus. Sinus ya. Sinus kalau dia tuh radang, maka jadilah disebut dengan sinusitis. Oh, jadi sinus tuh kayak suatu tempat berarti Pak ya? Jadi ada sinus itu adalah satu rongga, ya, rongga yang ada di muka kita seperti ini, ya. Oh, itu jadi ada empat. Rongga, itu ada 4 dok? 5 ya? Iya, sama yang di belakang sphenoid ya, yang sphenoid yang ini. Ya, ini sphenoid. Dekat dahi ya dok ya? Dekat dahi ya, ada sinus maxillaris yang di pipi kita, kemudian di dahi kita yang frontalis, terus di hidung itu ethmoidalis, kemudian yang di kening, di belakang kening, belakang kening, belakang bawah kepala kita ini yang disebut dengan sphenoid. Sebenarnya sinusitis ini biasanya disebut sinus paranasalis ya. Artinya sinus paranasalis itu dibagi jadi 2, ya, sinus paranasalis anterior sama sinus paranasalis posterior. Nah ini dibagi 2-nya ini berdasarkan muaranya dia. Muara sinus. rongganya. Nah, muara rongga sinus ini bermuara ke hidung semuanya. Semuanya ke hidung nasal, makanya cuman nasal. Yang sinus paranasalis yang anterior, yang terdiri dari sinus maxillaris, kemudian sinus ethmoidalis, sinus frontalis, dia bermuara di hidung bagian agak ke depan, ya, di bawah sini. Kemudian yang sinus sphenoid dan ethmoidalis yang bagian posterior yang disebut dengan sinus paranasalis posterior itu bermuara di agak ke atas, di atas, ya, di istilahnya di meatus superior. Hidung ya. Kalau yang di sini dok, semuanya bermuara di hidung. Ini di sini pun di hidung. Kalau yang di kepala. Yang di kepala itu juga, yang di belakang yang di kepala itu juga bermuara di hidung. Hidung semua ya dok. Ya, cuman hidungnya agak ke di atas, ke yang anu tuh di tengah. Kalau dalam bahasa kedokterannya disebut dengan meatus, tempat muaranya itu. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan sinusitis? Ya. Sinusitis ada yang akut, ada yang kronis. Nah, kalau yang akut tuh biasanya gejalanya jelas ya, dia sakit, ya, kemudian ya akut perih, ya, dok, ke pipinya diperi, pipinya mungkin kalau kena maxillaris. Kalau kena kepalanya frontalis ya sakit juga. Nah itu yang ada ingus, ya. Oh, yang ada ingus tuh ya. Semuanya. Kemudian yang kronis itu tidak sakit, itu pelan-pelan kerasa sakit tidak, tapi sering yang menyebabkan sakit kepala yang tidak tahu penyebabnya. Oh, jadi tiba-tiba sakit kepala itu bukan penyebabnya karena kehujanan. Ya, sakit kepala itu penyebabnya ada 3 persoalan. 1, mungkin disebabkan karena radang dari sinusnya. 2, karena visus mata ya. Oh, mata. 3, mungkin karena otot-otot lehernya, otot-otot di daerah sekitar kepala. Selain penyebab sakit kepala itu otaknya. Jadi kadang-kadang sakit kepala yang tidak tahu penyebabnya itu salah satunya adalah sinus. Kemudian namanya sinus yang paling sering yang kita temukan itu adalah sinus maksillaris, sinus yang kronis, sinusitis yang kronis. Yang berpilak-pilak gitu ya dok ya. Itu atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan sinus pilak menahun. Pilak menahun ya. Itu gejalanya paling nampak tuh ingus yang keluar. Ingus yang kental itu yang sering keluar, ada ingusnya pokoknya, sering ada ingusnya. Yang ada juga dok, ingus yang encer itu sinus juga atau bukan? Belum tentu, itu bisa dari alergis. Alergis beda lagi.
Tapi yang paling sering yang sinusitis kronis itu biasanya di belakang di tenggorokan kita tuh sering ada ingus yang mengalir. Di tenggorokan gitu, Dok, Iya, ya? itu yang disebut dengan postnasal drip. Oleh karena itu Apa bisa didahak gitu? Ya, Bisa didahak kan, Pak? Iya, kadang berdahak gitu, Iya. sering berdahak gitu keluar ingus gitu kan. Karena ada ingusnya itu ingusnya itu sering mengalir situ. Makanya orang dengan sinusitis ya, Iya. yang kronis kadang-kadang menyebabkan yang faringitis karena ada iritasi dari Faringitis ingusnya, di mana, Dok? Faringitis di tenggorok. Tenggoroknya. Nah, jadi Jadi gatal-gatal gitu tenggorokannya? Sering batuk, sering apa, dahak gitu. Awalnya dari sinus ya, Dok, ya? Itu dari sinus biasanya. Iya, iya. Itu yang disebut dengan sinusitis. Ya, Dok. Terus gejala gejala umum yang terjadi pada penderita penyakit sinusitis itu apa, Dok, gejalanya? Selain sakit kepala yang tadi ya? paling sering, yang Sakit paling kepala. sering kadang-kadang sakit kepalanya. Tapi tadi untuk sakit kepala untuk yang akut ya, Dok, Yang ya? akut sakit kepala berat, kalau yang kronis nggak sakit kepala biasa gitu. Sakit kepalanya sampai berat gitu, Dok, ya? Kalau yang akut, Yang akut ya? ya akut tuh radang akut yang penyebab yang sakit, ya pipi sakit apa gitu. Tapi kalau yang radang kronis biasanya itu biasa sakit kepala gitu. Tapi Sakit nggak kepala. terlalu. Sakit kepala plus Yang paling ingus-ingus berat ya? ingusnya itu yang paling banyak tuh, yang sering mengganggu dia. Iya, sampai nggak bisa bernapas ya, Dok? Nah, dia bisa kan bernapas itu. Karena hidungnya terlalu mampet tuh, Dok. Kadang-kadang susah bernapas tuh. Nah, Itu apa itu, Dok? kalau yang susah bernapas itu disebabkan karena mungkin mungkin di dalam kahum nasi atau rongga hidung Iya. itu ada sesuatu. Oh, beda lagi, Dok, ya? Beda lagi, bisa polip, bisa macam-macam, bisa alergi sekitar. Atau bisa memang dia punya benjolan atau konka yang ada di rongga hidung itu yang membesar. Itu tipe-tipe orang yang rinitis vasomotor yang disebabkan karena dingin, karena itu yang besar. Itu yang sering buntu hidungnya. Sering buntu. Kebuntuan hidung ini salah Iya. satu penyebab dari sinusitis. Oh, jadi dari buntunya hidung Iya. itu bisa menyebabkan sinusitis Iya. pada akhirnya gitu. Jadi ya? sinusitis itu kan kita bagi yang paling besar itu adalah sinusitis maksilaris. Sinusitis maksilaris itu letaknya di daerah pipi situ. Sini ya, Dok? Ya, di pipi yang ini. Nah, yang ini nih. Ini sinusitis. Ada rongga ya berarti di Rongga di daerah pipi kita itu. Nah, dia mengalir di sini. Nah, cairannya itu akan mengalir. Kalau alirannya ini buntu, maka terjadilah sinusitis. Atau karena besarnya konka ini, atau ada polip, ada tumor, ada apa, dia maka akan buntu, terjadilah sinusitis. Atau ada alergi juga, yang ininya alergi juga membuat buntu ini. Satu itu. Penyebab dari sinusitis maksilaris ini yang paling spesial, karena salah satunya bukan selain dari hidung penyebabnya, juga dari gigi. Oh, gigi juga bisa menyebabkan kan sinus. dekat gigi nih. Kalau Iya, iya. giginya dia itu giginya Bermasalah. bolong-bolong bermasalah, ada gangring pulpa itu. Kadang-kadang terjadi radang apikalis ya, radang di gigi itu akhirnya nembus ke sini, akhirnya jadi sinusitis. Kita bisa bedakan itu penyebabnya dari hidung sini yang buntu sini, Iya. apa dari gigi. Nah, kalau dari gigi biasanya dia nggak kuat, dia ngerasa bau gitu yang besar. Bau di mulutnya. Mulutnya di ingusnya itu bau. Oh, ingusnya beraroma gitu ya? Beraroma bau gitu. Iya. Itu yang penyebabnya. Kalau yang lain-lain ini tidak menyebabkan, yang hanya penyebabnya bisa gigi ini cuma yang ini. Di Kalau yang mater- lain-lain itu enggak. Yang Itu penyebabnya biasanya dari hidung. Satu itu. Jadi penyebab sinusitis itu kalau yang maksilaris selain dari hidung juga dari gigi. Iya, Yang kedua bisa dari hidung aja, itu dari sinus-sinus yang lainnya penyebabnya bisa buntu atau bisa adanya blocking dari salurannya. Blocking saluran gimana? Buntu. Buntu tadi ya karena ada buntu ingusnya. karena bukan hanya karena ingusnya, karena ada tumor kah, ada polip kah, Polip ada itu kayak potensi. suatu daging gitu, Iya, Dok? daging yang tumbuh yang ini. Kemudian kalau dia yang ketiga itu bisa menyebabkan karena bulu-bulu getarnya atau silia yang ada di sinusnya itu mungkin atrofi. Atrofi itu apa, Dok? Atrofi itu mengecil, jadi dia tidak bisa mengalirkan ke atas ke fisiologisnya. Biasanya orang-orang yang kerja di bahan-bahan kimia gitu. Oh, itu jadi bisa pengaruh ya, Dok, ya? Pengaruhi, ya walaupun Apalagi hidungnya dalam ada- jangka lama ya, Dok, ini ya? kan sini ada bulu-bulu getar, jadi semuanya dialirkan ke sini. Cuman kalau dia ini penyebabnya
atrofi dari ini, atrofi atau mengecilnya ini, atau ada iritasi dari bulu-bulu getarnya ini terganggu, maka nggak bisa akan menyalurkan ke sini. Nah, terjadilah sinusitis. Satu itu. Kemudian yang kedua yang paling sering itu disebabkan karena hidung, ya. Hidungnya buntu, ini saluran yang kesininya ini buntu. Itu penyebabnya. Buntu itu karena apa ya? Macam-macam. Tadi bisa polip kata dokter tadi ya. Polip, tumor, atau alergi bisa, Dok? konkanya ini besar, alergi bisa. Atau sekat hidung yang bengkok bisa juga. Ya. Cuman kalau yang maksilaris, yang kedua bisa disebabkan karena gigi tadi ya. Paling sering itu gigi. Ya. Jadi gigi kita tidak boleh melihara gigi yang bolong-bolong, terutama geraham. Oh iya. Ternyata ada pengaruhnya sampai ke hidung ya, Dok ya. Iya. Gangring yang gangring yang bolong-bolongnya, gangring pulpa itu, ya. Itu masalah gigi ya, Dok ya, gangring. Masalah gigi ya. Dok, terus gimana kita membedakan ini sinusitis atau flu biasa, Dok? Oh, kita kalau sinusitis itu biasanya dia itu berjalannya sudah cukup lama. Pileknya itu lama, maka disebut dengan pilek menahun. Oh, pilek menahun. Nah, ya, kalau pilek biasa ya common cold seperti virus ya apa-apa, itu cuma sehari, 2 hari, 3 hari aja. Seminggu, Dok. Seminggu lah paling lama. Kalau ini sudah sampai bulanan, dia maka disebut dengan pilek menahun. Kalau menahun berarti, Dok, apa dibiarkan atau bisa disembuhkan, Dok? Apa bisa nggak berhenti? Kita lihat dulu penyebabnya. Penyebabnya dari mana dia jadi sinusitis tuh. Ya. Jadi ngobatinnya bukan diobatin sinusnya, diobatin penyebabnya. Kalau misalnya ini ada gangguan di daerah hidungnya, itu kita perbaiki, kita perbaiki hidungnya itu, salurannya itu. Ditelah dulu ya, Dok. Iya, makanya sekarang tuh nggak kayak dulu. Kalau dulu operasi itu dibongkar semua, sekarang nggak perlu lagi gitu. Kita bisa lakukan dengan endoskopi untuk melancarkan jalannya endoskopi itu adalah teleskop yang operasi yang kita bisa melihat untuk pertama melebarkan itu saluran-salurannya itu, sehingga salurannya akan lancar gitu. Oke. Baik, makasih ya, Dokter ya. Silakan. Tadi akut dan kronis sudah ya, Dok ya. Terus apa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena sinusitis? Ya, pertama-tama kalau penyebab dari hidung itu, ya mungkin karena adanya gangguan hidungnya. Yang tadi yang dokter sebutkan juga tadi ya. Bisa juga karena alergis, ya. Bisa karena tulang hidungnya bengkok, sekatnya. Bisa konkanya penyakit yang menyebabkan dia punya benjolan yang ada di rongga hidung itu lebar. Ya konka namanya. Itu yang lebar. Ya, jadi hidung kita ini kan tidak bolong gitu kan. Ada tonjolan-tonjolan. Tonjolan-tonjolan itu benar berfungsi untuk memudifikasi atau memanasi udara yang masuk ke paru-paru. Nah, itu kalau itu besar, itu lama-lama kalau udah kelamaan prinsipnya salurannya terganggu, maka terjadilah sinusitis. Jadi sebenarnya rongga itu harus selalu bersih, Dok ya, supaya harus bersih ya. Supaya nggak terjadi sinusitis. Terus, Dok, kadang-kadang kalau kan ada orang sekarang suka operasi hidung tuh apa bisa mempengaruhi sinusnya, Dok? Kalau operasi hidung itu kan dia memperbaiki sekat hidung aja. Oh, jadi nggak masalah. Dorsum hidung aja sampai anunya. Jadi selama dia tidak ke samping, tidak mengganggu itu, ya tidak ada masalah. Jadi selama baik-baik aja operasinya ya aman, kecuali ada kesalahan. Kecuali ada itu menyebabkan gangguan ke samping, menyebabkan terganggunya saluran, terganggu fungsinya tadi. Saluran fungsinya, yaitu bisa dapat menyebabkan sinusitis. Iya, Dok. Oke. Terus kalau misalnya sinusitisnya tidak ditangani dengan benar tuh apa komplikasinya, Dok? Kemungkinan kalau kita biarkan aja gitu, Dok. Pertama-tama yang paling gampang tuh bisa dapat menyebabkan halitosis. Apa itu, Dok? Mulut berbau itu kan. Oh, jadi mulut berbau ya, Dok? Ya, kedua halitosis. Kan dahaknya keluar terus. Iya. Masuk situ. Jadi kental. Kedua bisa menyebabkan faringitis. Yang ketiga bisa menyebabkan sinobronchial syndrome. Apa itu, Dok? Sinobronchial syndrome, paru-parunya akan terjadi bronkitis terus. Jadi bisa melalar kemana-mana ya, Dok ya. Jadi memang harus ditangani ya, Dok ya. Kemudian kalau dia parah bisa menyebabkan gangguan pada mata. Jadi dari gigi, bengkak hidung, matanya bengkak, Dok. Iya, matanya bengkak karena komplikasi dari sinusnya. Terutama sinus maksilaris, sinus yang ada di pipi. Ya. Iya.
Kemudian kalau yang sinus yang sphenoid yang sudah di kepala, kemudian sinus yang frontalis itu pusingnya orang udah hilang-hilang. Beda dengan migrain ya dok? Beda, sakit ya. Kalau migrain kan sebagian. Oh, kalau ini kayak menyerang Sakit semua ya dok? semua di daerah sini nih muka. Kalau dia tunduk tuh tambah berat karena adanya gerakan. Kadang-kadang ada orang suka yang kalau nunduk berat. Sekali. Nah, itu kita perlu evaluasi ya. sinusnya. Iya. Itu yang dapat menyebabkan sampai ya akhirnya kualitas hidupnya kan terganggu. Iya dok. Susah tidur lagi ya dok ya. Susah tidur, walaupun ya kayak apa, walaupun dia tidak menyebabkan kefatalan, tapi dapat menyebabkan kesakitan, pemicu ya. Hidup yang tidak nyaman kan. Iya, benar dok. Oke. Terus dok, ini apa misalnya, ini kayak sekarang kan musim hujan dok, apa bisa mempengaruhi juga orang terkena kalau sinus musim hujan ini terutama orang-orang dengan punya alergis atau punya yang gangguan dingin. Gangguan dingin maksudnya nggak tahan dingin nggak? Biasanya dingin dia kalau dingin buntu hidungnya. Ada memang dok ya orang kayak gitu. Itu namanya alergi dingin ya dok? Bukan ya, kalau kita gampangnya alergi dingin, teman sebenarnya bukan alergi. Kalau alergi itu bersinnya yang banyak. Kalau ya orang yang dingin ini biasa pemicunya salah satu pemicu di alergi itu bersin. Nah, bersin menyebabkan kan karena dia bersin menyebabkan dia punya tonjolan yang di hidung nih atau konka ini akan mulai besar. Kayak didorong gitu ya dok ya? Bukan didorong, dia akan membesar otomatis. Kayak dipompa besarnya gitu. otomatis ini menyebabkan terhambatnya saluran sinus-sinus itu. Ada juga yang rinitis vasomotor yang memang gangguannya pada saraf otonom, saraf otomatis ya. Yang parasimpatis yang lebih dominan. Itu di sini juga dok? Ya, itu akan melebarkan itu. Dia dapat, kalau dia kelamaan menyebabkan gangguan sinus juga. Sakit gitu. Ya, dok. Pokoknya semua yang dapat menyebabkan terganggunya aliran di situ. Sebenarnya itu kayak ruang kosong gitu ya, rongga itu ya dok ya. Itu yang harus dijaga. Karena kan sebenarnya sampai saat ini kan fungsi dari sinus itu nggak terlalu penting. Tapi ternyata sinus ini, rongga sinus ini untuk menyebabkan kita itu, kepala kita itu agak lebih ringan. Rongga-rongga itu. Oh, kalau berfungsi dengan baik ya, tapi kalau jadi makanya kita tidak pusing. Tapi kalau kita tidak berisi agak berat kan, nah beratnya itu memicu sakit kepala yang gitu. Ya, paham ya? Paham dok. Ya. Terus langkah apa yang dapat diambil untuk menghindari infeksi sinus? Ya, pertama kita menghilangkan dulu penyebab. Ya, kalau penyebabnya gigi tadi ada ya dicabut. Ya, kalau dia sampai infeksi di atas, jadi cabut giginya. Oh, tadi ada polipnya dibenerin. Polipnya diambil. Kalau ada sekat hidungnya ada bengkok, perbaiki sekat hidungnya. Itu harus dioperasi ya dok? Iya. Nah, makanya sekarang operasi sinus ini tidak operasi seperti dulu. Dulu apa dok? Kalau dulu kan kita bongkar tuh lewat gusi kita ini. Tapi sekarang operasinya pakai endoskopi, kita kembalikan ke fungsinya. Jadi saluran-saluran yang buntu-buntu itu kita buka, kita lebar. Jadi akhirnya dia lancar lagi. Siap dok. Ya, oke. Terus apakah sinusitis ini bisa sembuh dengan sendirinya atau memang semua sinus? Limiting disease ya. Iya. Tergantung, kalau penyebabnya itu cuman mungkin ke alergi gitu. Alergi akut ya. Mungkin bisa, kalau alerginya hilang mungkin bisa hilang ya. Cuman kalau dia sudah kronis, ada penuh penebalan, ada sinusnya kayak rusak gitu ya dok ya. Berarti rongganya rusak ya. Bukan rongganya rusak, penuh dengan cairan, penuh dengan sekret ya, penuh dengan nanah kan, itu harus dioperasi dok. Iya, susah anunya. Berapa lama dok operasinya? Sejam setengah. Sejam setengah ya. Dan setelah operasi itu dok, gimana? Apa bernapasnya langsung bisa nyaman? Tidak masalah dengan napas selama konkanya itu tidak ini. Kalau hidung buntu itu kan penyebabnya bukan karena sinus. Hidung buntu itu penyebabnya bukan karena sinus. Tadi cairan. Hidung buntu ini karena terhambatnya atau penuhnya rongga hidung ini. Bisa disebabkan karena membesarnya tonjolan ini, atau ada polip, atau ada septum, atau sekat hidung yang bengkok gitu. Kalau sekat hidung yang bengkok tuh berarti maksudnya bawaan gitu ya dok ya? Bawaan biasa karena perubahan wajah tuh. Perubahan wajah karena operasi dok? Enggak, perubahan wajah
kan wajah kita tuh membesar itu kadang-kadang dia tidak semuanya lurus gitu, kadang-kadang ada yang bengkok. Gitu ya dok? Iya. Itu alami juga dok yang Alami ya, yang karena kecuali ya, bukan karena atau sesuatu karena trauma. kecelakaan gitu ya dok? Kecelakaan atau trauma atau ya, kemudian dia tidak diperbaiki dengan benar tidak dibiarkan aja, lama-lama dia jadi tidaknya juga telinga bengkok. Nah, penyebab bengkok inilah salah satu penyebab gangguan daripada drainase atau saluran dari sinus itu. Oh iya. Kalau yang di yang dekat kepala ini dok sering bermasalah nggak? Sering ada juga. Apa itu dok? Susah. Yang sphenoid itu. Apa dok yang anunya? Ya salurannya juga karena buntu. Kan dia kan yang ini kan dia akan yang ini kan. Nah, ini kan akan bersambung ya. Jadi satu. Ada salurannya, ada lubang salurannya di hidung sini. Daerah atas sini ada salurannya. Gitu. Makanya namanya dokter THT ya, berhubungan sama lubang-lubang kecil. Sama lubang-lubang. Iya. Ya dok. Terus sinusitis sama asma tuh sama? Oh beda. Asma tuh dari mana dok? Kalau asma itu penyebabnya adalah alergi. Asma alergi. Ya, jadi alergi itu tergantung manifestasinya gimana. Kalau kena hidung ya bersin-bersin. Ya kan? Asma tuh bisa mengena macam-macam. Ya, kena kulit jadi eksim. Oh gitu ya dok. Manifestasinya tergantung. Soalnya selama ini kalau di pikiran kita asma itu pasti di hidung nggak ya dok? Asma itu nggak di hidung. Hidung itu yang bersin-bersin itu rinitis alergi. Iya. Terus asma. Jadi orang yang asma itu hampir 100% itu dia kena hidungnya. Pasti ya dok ya. Tapi orang yang gangguan hidung belum tentu asma. Belum tentu asma. 80% bisa 60% itu baru asma. Tapi kalau asma teman-teman pasti sinus ya? Ya, bukan sinus, gangguan hidung. Gangguan hidung. Ya, bersin-bersin. Nah, kalau dia tuh bersin-bersinnya lama di gangguan ini, ya terjadi juga karena saluran yang terganggu terjadi. Pada prinsipnya sinus ini terjadi sinusitis itu kalau yang dua tadi itu hambatan daripada salurannya, yang kedua atau atrofi atau mengecilnya atau terganggunya drainase silia yang ada di silia itu jalannya, jalan-jalan. Silia itu bulu-bulu getar yang ada di rongga hidung. Oh, jadi bulu-bulu hidung itu justru bermanfaat ya? Bukan bulu hidung, tapi yang ada di dalam sini. Iya. Ya bulu hidung juga semuanya bermanfaat, tapi bulu hidung kan tidak di situ. Bulu hidung itu kan di vestibulumnya di depan. Di depannya dok ya. Terus kalau orang sinus nih boleh nggak sinusitis itu boleh nggak dok minum yang dingin-dingin kayak es segala macam? Tergantung sebenarnya. Kalau dia minum dingin menyebabkan terjadi gangguan hidungnya ya. Oh jadi setiap orang beda-beda. Beda. Kalau enggak apa-apa ya enggak ada masalah. Ya, cuman kebanyakan orang-orang dengan sinusitis kan pada prinsip paling sering itu disebabkan karena gangguan hidung. Nah, salah satu penyebab gangguan hidung itu adalah dingin. Oh, jadi dingin itu penyebab gangguan hidung apa dok? Iya, kalau dia alergis kan atau dia vasomotor. Makanya kalau ini jangan minum jangan gitu. Dapat memicu. Radang ya, radang sinus. Ketika terjadi gangguan pada hidungnya, maka terjadi sumbatan pada sinusnya, maka terjadi gangguan sinus. Berarti seharusnya saluran sinus ini harus selalu bersih dan aman. Harus selalu mengalir. Mengalir ya itu ya dok ya permasalahannya jadi. Ya ke hidung. Iya dok. Ini lagi. Ini dok kalau dari saya sebagai penanyanya sudah cukup ya. Paparan dari dokter, tapi kita lihat apa ada teman-teman yang nanya. Ada yang nanya dok dari Lena Keisa, sinus sama polip itu samakah dok? Nggak sama. Kalau sinus itu kalau polip itu ya akibat dari benda sinus jaringan. Ya, jaringan sinus, jaringan yang mengeluarkan udara ya dok? Nah, mengeluarkan polip, jaringan polip. Sinus itu jaringan polip? Nah, ini kan ada polip-polip kecil-kecil. Nah, polip itu kadang-kadang asal usulnya dari sinus juga, terutama sinus etmoid ini. Jadi polipnya menggantung ini,
Nah, kalau polip ini menggantung ini, polip itu warnanya beda. Kalau yang polip ini gantung, akibatnya dia menyebabkan gangguan di situ. Jadi dok, kita punya polip itu bukan satu ya dok yang di hidung. Tergantung. Beda-beda setiap orang. Ada asal usulnya dari mana? Kalau asal usulnya dari sinus ethmoid ini, maka dia jadi banyak, multiple namanya. Tapi kalau dari sinus maxillaris ini biasa satu. Satu aja ya makanya dok. disebut dengan guanal polip sampai menjorok sampai ke ini. Oh iya iya. Jadi beda polip dengan sinus, ya. sinusitis. Cuman polip itu paling sering menyebabkan sinusitis. Sinusitis ya. Karena jadi polip itu kayak daging itu ya dok ya? Bukan dagingnya, jaringan. Oh, jaringan daging, juga ya, dok, daging ya? kan tumor. Itu jaringan yang jinak ya, yang menjorok ke hidung. hidung. Iya, Kelihatan. Dok, ini ada lagi pertanyaan dari Zaema 89. Dua pertanyaannya. Pertama dok, mau tanya dok, anak saya sering bersin-bersin terus keluar ingus, itu gimana dok? Iya, itu alergi. Alergi berarti ya bu ya? Ciri anaknya. khasnya alergi itu ada 4 paling penting tuh. Rhinore artinya keluar cairan encer, gatal hidungnya kadang-kadang, gatel, buntu, ya, bersin dok? Enggak? dan bersin. Biasanya ciri khasnya tuh bersinnya lebih dari 5 kali. Hajis. Nah, kalau bersin 2-3 kali aja. Bangun tidur dok, saya biasanya kadang bersin tuh Iya, apa dok? karena udara dingin kan. Oh itu karena udara dingin, apalagi pakai AC dok ya misalnya. Jadi yang paling penting tuh pada orang-orang dengan Alergi, alergi itu pertama bersin-bersin, Iya. keluar cairan yang fase akutnya Iya. itu, kemudian gatal. Gatal di seputaran hidungnya. Nah, kadang hidung buntu kadang. Iya. Ya, karena konkanya mau besar. Ya bu ya, ini tadi untuk anaknya itu mungkin anak ibu tadi kata dokter alergi, Ya. jadi yang diperbaikin tuh apa dok? Jadi kalau karena alergi, Obatin alerginya. obat alergi ada ya dok ya? Apa Ada. bisa dijual bebas dok atau harus ke Enggak, dokter? enggak. Harus ke dokter berarti. Iya, terutama yang sekarang kan obat alergi yang paling sering tuh yang disemprot ke hidung. Disemprot ke hidung. Satu itu, yang kemudian kedua yang paling penting lagi di hidung itu cuci hidung. Nah dok, saya mau nanya cuci hidung tuh gimana dok? Bisa nggak sendiri dilakukan? Oh iya, harus sendiri tuh. Gimana dok? Cuci Kadang-kadang hidung. bisa efeknya ke samping-samping nih agak kayak bengkak gitu dok. Kalau kita Cuci hidung. Beda Jadi, ya, Dok? apalagi orang dengan alergi kan kadang-kadang orang alergi itu kan kita namanya hidung itu kan ada debu-debu yang masuk situ. Nah itu yang pemicu alergi. Maka sebenarnya orang yang alergi itu paling penting pertama tuh cuci hidung. cuci hidung berarti masukkan air ke Nah, pakai infus kadang-kadang bisa. oh Jadi infus ya. berarti harus ke dokter dong kalau cuci hidung. Enggak. Kalau infus Cuci sendiri aja. Di YouTube banyak. Oh cara cuci hidung Iya, gitu. cuci hidung dengan NaCl di YouTube tuh. Cuci hidung Tapi dengan kalau NaCl, mungkin infus takut NaCl. ke dokter aja ya berarti. Nggak usah, Nggak nanti usah ya? diajarin. Nggak ada masalah. Saya punya cucu umur 3 tahun semprot hidungnya nggak Oh apa-apa. iya dok. Itu nggak apa-apa tuh. Miring kita ada kalau kita terangkan di sini. Ada di YouTube tuh banyak tuh. Banyak tentang cuci dengan hidung ya? NaCl ya. Oh, Jadi iya. perlu kayak anak ibu tadi itu umur berapa itu harus cuci Umurnya hidung. nggak dibilangi sih dok. Dia harus cuci hidung juga. Dia cuci hidung, ya. Cuci hidung kemudian habis cuci hidung bersihkan dengan tisu. Dengan tuh. NaCl-nya bisa beli di apotek ya? Oke. Bisa, NaCl kan gampang infus tuh kan. iya. Kemudian atau bisa dengan cuci hidung jadi. Gimana tuh dok? Ada nasalin, banyak streamer, iya, banyak saya nggak itu tahu. jadi cuma agak mahal. Itu langsung semprot aja. Ya, sampai keluar sebelahnya. Iya, Untuk baik. caranya di YouTube banyak. Di YouTube ya Bu ya. Jadi Ibu selain tadi menghindari mengurangi penyebab alergi juga Ibu bisa dengan mencuci hidung ya dok ya Ya, untuk sama. alergi tadi. Dan itu bukan sinus ya dok ya, belum dikategorikan sinus. Belum. Karena kalau sinusnya itu kita bisa lihat dengan foto. Harus foto. Iya. Tapi kalau Kita yang lihat enggak penebalan atau ada enggak jadi kalau sinus itu berarti lebih dari seminggu ya dok ya atau Iya. baru kita khawatir. Terus nih ada dari Agus Molen. Izin bertanya dok, saya ada indikasi sinus ketika periksa diminta dicuci dengan cairan infus napas tadi yang baru dokter jelaskan. Gimana itu dok? Apakah sinusnya bisa berhenti dengan cuci hidung tuh atau kita harus rutinkan? Iya, artinya kan semua yang ada, apalagi dia dasarnya alergis. Iya. Kalau dia salurannya baik lagi, sinusnya sembuh.
Oh iya 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 kan? iya. Iya. Aliran-salurannya baik lagi. Iya. Cuci aja hidung, kalau ada sinusnya cuci hidung. Iya. Ya itu sekarang dari cuci hidung itu sangat Udah biasa ya. bermanfaat. Baru saya belum tahu dok. Sangat bermanfaat. Ada di YouTube, ada kok itu di. Jadi beda dengan orang membuang Oh mus, jangan, beda. buang Beda. itu bisa kena tubanya. Ya, dok, kadang-kadang kalau saya buntu telinganya. bisa sampai merah-merah dok kalau Nggak kita. usah, Oh, beda kita ya. cuci baru kita bersihkan. Itu paling bagus cuci. Iya, baik. Ini untuk Pak Agus, untuk permasalahan sampean, pian bisa melakukan cuci hidung ya, yang katanya tadi banyak caranya, banyak di YouTube dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Ya. Terus ini dari Suci Puspaning Tias. Iya. Mohon izin bertanya dok, saya ini kan kalau harinya dingin tuh hidung saya pasti mempet serasa Iya. serasa di batang hidung ada ingusnya dan kadang pusing itu, kenapa ya dok? Nanti Ya. sampai pusing dok, apa Ya, udah karena sinus? vakum kan semuanya. Vakumnya aliran-aliran sinus itu dapat menyebabkan pusing juga. Itu biasanya ini bukan alergi dia. Bukan alergi ya? Ya, ini rinitis atau disebut dengan rinitis vasomotor. Karena gangguan daripada saraf otonomnya. Itu bawaan biasanya. Oh, bawaan karena ada lagi gitu ya dok ya? Ketika dia dingin maka terpacu dia punya di rongga hidung itu konkanya itu terpacu. Konka itu artinya tonjolan yang ada di hidung-hidung ini dia akan membesar. Terus pusing tadi karena tadi ya dok ya? Pusing tadi biasanya kalau itu kita bisa bantu dengan obat-obat pilek biasa atau bisa kita semprot dengan obat-obat pelega Tapi ini berarti berulang lagi dok ya kalau dingin lagi Iya, ya? makanya orang yang kayak gitu diharapkan sering-sering olahraga. Kalau iya. dingin jangan mandi air dingin, mandi air hangat. Ya Ibu Suci, diharapkan Ibu ya, dan selain Iya. tadi cara-cara penanganan hidungnya tadi, juga Ibu berolahraga ternyata sangat membantu ya dok Karena ya? olahraga itu memacu simpatisnya. Saraf, nggak ada bahasa Indonesia sih ya. Saraf simpatisnya, saraf di badan kita tuh ada dua saraf otonom namanya. Saraf parasimpatis sama saraf simpatis. Nah orang-orang yang nggak kuat dingin, dia buntu hidungnya, biasa lebih dominan parasimpatisnya, itu bawaan, nggak semuanya ya? orang Oh, gitu. ya. Nah ketika dia terkena dingin, nah hidungnya akan buntu, mampet gede. Jadi bisa ngurangi dengan karena itu untuk nguranginya dia olahraga. Makanya orang kalau kayak gini yang olahraga pasti dia tidak akan mampet karena simpatisnya akan muncul. Olahraga dan tadi menghindari makanannya dingin-dingin ya dok? Iya, mandi air hangat. Oh, juga sampai ke mandi-mandi juga. Tidur dok nggak boleh pakai AC? Pakai nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kalau dia nggak pakai AC, dia kepanasan, nanti ya buntu juga. Oh, iya dok. Ya, tapi jangan terlalu dingin gitu. Ya, ini ada lagi satu dok dari Mutiara Aksara 1. Pertanyaannya adenoid gimana dok? Apa harus operasi? Nah, tergantung. Adenoid itu salah satu penyebab komplikasi yang lain-lain. Biasa adenoid itu adalah jaringan limfoepitelial dan jaringan limfoepitelial itu sama jaringannya dengan tonsil. Tonsil di tenggorokan. Mandel. Jadi biasanya kalau adenoidnya besar, tonsilnya juga besar biasanya begitu. Adenoid tapi di hidungnya dok? Adenoid itu di belakang hidung ini. Nah, di sini adenoid itu. Ini adenoid di sini. Iya, dekatnya. Nah, itu yang menyebabkan anak-anak itu atau itu dia ngorok atau dia nganga gitu. Oh. Makanya disebut dengan adenoid fish. Kalau dia kebesaran dia akan nganga. Nah, anak-anak itu kayak seperti budu gitu. Budu tuh? Gitu ya. Kayak orang-orang nggak pintar gitu. Oh iya. Nganga gitu. Itu karena ada gangguan. Susah dia belajar karena kekurangan oksigenisasi otaknya kan terganggu. Memasukkan jadi oksigennya. dia kadang-kadang malas dia, kadang-kadang dia tertidur keluar ya. Itu biasanya diikuti dengan tonsilnya juga besar biasanya. Tapi tadi kata dokter bisa operasi bisa enggak. Jadi dalam keadaan gimana harus operasi? Kalau dia besar banget ya, itu kan sebenarnya dia akan mengecil dengan bertambahnya umur. Oh, gitu ya dok? Iya, tapi kalau dia dalam perjalanan itu mengganggu sekali, kayak seperti tidurnya ngorok sekali, kemudian dia suka bangun. Itu tapi khusus anak-anak dok yang ngorok ini? Iya. Kalau yang tua ngorok beda lagi? Bisa aja, kalau orang tua ngorok beda lagi. Bukan sinus ya dok ya? Bukan sinus, bukan karena adenoidnya. Oh, bukan ya. Nah, kalau adenoidnya besar banget, bisa mengganggu, ya harus operasi memang. Kalau ngorok sendiri dok bisa diobati dok? Kalau ngorok itu kalau orang tua beda. Orang tua itu biasanya kan adenoid dan tonsilnya mengecil sudah. Itu penyebabnya beda lagi. Beda lagi. Bukan sinus ya dok ya? Bukan. Ya dok. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari Ibu Mutiara Aksara 1.
Ya baiklah, kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih Pak Sama-sama. Ahmad atas paparannya yang sangat jelas, dan tadi saya sangat terkesan untuk mencuci hidung juga, Dok. Iya, memang Dan kita orang sehat pun cuci hidung tuh Oh, nggak apa-apa. dirutinkan nggak masalah, Dok, ya? Masalah. Biasanya berapa lama, kalau kita Kalau misalnya nggak orang ada. Muslim kan istisqa itu Oh istilahnya. ya, yang kita sebelum sholat wudhu tuh ya, Dok, ya, Cuman mengurang-urang kan hidung. tuh sakit kadang-kadang. Kan Iya. dianjurkan sampai sakit kan, Oh, iya. supaya dia masuk ke dalam. Oh, Tapi kalau pakai itu nggak sakit. Oh Kalau iya, pakai iya. infus Dan karena itu dia biasanya isotonis. idealnya berapa, Dok, kalau orang sehat-sehat aja yang Sehari sekali atau 2 kali. harus tiap hari, Dok? Setiap hari nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Iya. Dan harus pakai cairan NaCl tadi Ya, karena isotonis. Isotonis itu artinya nggak sakit ke hidung. ke hidungnya ya. Oh, ya Iya. beda dengan kita yang wudhu tuh ya, Dok. Nah, kalau itu kan Iya. cairan biasa itu hipertonis. Iya, iya. Itu kadang-kadang sakit. Ya, baik. Terus Dokter, kalau menurut saya ya udah cukup yang dijelaskan dokter, Iya, tapi jelas mungkin ya. Pian adakah pesan buat teman-teman? sinusitis. Iya, teman. Ada tip apa gitu, Dok? Ya, yang paling penting itu yang pertama-tama itu kalau ada gangguan ya, Gangguan. ada ini cepat datang Ke dokter. Jadi Iya. kita tahu penyebabnya. Iya, iya, iya. Karena ya sinusitis ini bukan penyakit penyebab, Oh, dia cuma penyakit akibat. akibatnya. Pada zaman kemarin-kemarin kan ada istilah gurah-gurah itu kan. Burah hidung lah ya. Gurah itu tidak menyebabkan perbaikan sinus, ya cuma dia Oh, iya. mengencerkan cairan yang agak banyak. Apa gurah tuh sama dengan tadi cuci hidung? Beda lagi. ya. Dia dikasih bahan-bahan segitu namanya itu, sehingga hipersekresi. Oh, iya, iya, Itu iya. penyebabnya gangguannya bisa berat juga, bisa gangguan gitu ya. tidak bisa mencium gitu. Ada Wah, salah satu. gawat banget, Dok, kalau nggak bisa karena mencium. terani itunya. Iya. Nah, jadi sinusitisnya paling penting kalau dia ada sinusitis harus dia ke dokter untuk mengetahui Tahui penyebabnya. apa. Ya, ya. Karena kita ketahui sekali lagi bahwa sinusitis itu bukan penyakit penyebab, dia adalah penyakit akibat. Oh, iya, Akibat iya. dari Beberapa gangguan tadi. dari hidung. Hidung, gigi tadi ya, Gigi, Kak. ya. Nah, Nah, gitu. Terima kasih, Dokter. Jelas ya? Ya, jelas. Gitu. Ya, terima kasih Pak Ahmad Rafi atas Ya, kesempatannya makasih. pada pagi ini. Dan teman-teman semua, kami akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Iya.